Guys, gaji saya di bulan Februari itu 2.770-an seloti ya guys ya. Jadinya jam kerja saya di bulan Februari itu 150 jam. Jadi 150 jam dikalikan saya digaji 13,85, jadinya 150 jam dikali 13,85 itu sekitar 2.770 sekian ya guys ya. Itulah gaji saya di bulan Februari. Jadinya tinggal dikalikan 2.770 sekian tuh dikalikan kalau rate sekarang anggap 3.700 itu jadinya totalnya sekitar 7.686.000 rupiah ya guys ya. Jadi gini guys, ini saya biar tidak bosan ya, jadinya kita pakai view pemandangan aja biar kalian tidak bosan lihat muka saya, jadinya ya kita pakai view pemandangan. Jadi ini gini guys, untuk gaji di Polandia itu tergantung jam kerja ya guys ya. Jadinya semakin tinggi jam kerja semakin banyak gaji yang kita dapat. Dan di sini tidak ada sistem lembur ya guys ya. Maksudnya sebagian banyak itu tidak menggunakan sistem lembur ya, walaupun ada juga beberapa tempat kerja yang dapat lembur, tapi kebanyakan di sini itu tidak ada lembur ya guys ya. Dihitung itu berdasarkan total jam kerja per bulan. Seperti jadinya berapa total. Jadinya kalau kalian mau ngitung gaji pekerja di Polandia tuh jadinya tinggal dikalikan total jam kerja sama gaji per jamnya. Seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, kok gaji saya masih 13 selotian, bukannya di tahun 2021 sudah ada kenaikan? Oke guys, saya jawab ya guys ya, tidak semua agensi mengikuti hal tersebut ya, walaupun itu diharuskan. Cuman kalau di tempat saya, biar tahu, mungkin banyak yang YouTuber yang gini update bahwa gajinya naik. Ya di sini sebenarnya sih naik, cuman di tempat saya itu diperhitungkan jadinya setelah 9 bulan baru mengikuti. Seperti jadinya kalau baru ke sini setelah dia kerja 9 bulan baru dia mendapatkan kenaikan gaji, seperti mengikuti UMR yang ada di Polandia seperti itu guys. Jadinya kalau baru sampai di sini, misalkan dia kontraknya itu 13 zloty, sampai di sini di awal tahun baru, dia tidak langsung mengikuti UMR yang berlaku. Jadinya dia mengikuti kontrak dulu, setelah 9 bulan baru dia naik jadinya seperti itu. Jadinya di konten saya kali ini saya akan ngebahas kriteria gaji yang ada di Polandia ya guys ya. Di Polandia tuh dibagi menjadi 4 kategori atau grup ya guys. Jadinya bisa dilihat di tabel ini guys ya. Jadinya gaji di Polandia itu dibagi menjadi 4 grup. Grup 1 sampai grup 4 gitu guys ya. Jadinya yang di grup 1 itu gajinya itu 13,83 gitu guys. Jadinya untuk grup 1 ada tunjangan untuk orang yang telah bekerja lebih dari 3 bulan itu mendapatkan 0,50 gross. Tunjangan untuk yang telah bekerja selama lebih dari 9 bulan itu mendapatkan 1 zloty tambahan untuk grup yang pertama. Jadinya seperti saya, setelah saya bekerja 9 bulan baru dia naik 1 zloty seperti itu. Sama tunjangan kehadiran ya guys ya, 0,50 gross. Jadinya di total itu jadinya untuk grup 1
ditambah 1 zloty jadinya itu kenapa di total menjadi 13,83 bukan 14 itu ya guys ya. Jadinya grup 1 itu total dari tunjangan untuk yang bekerja lebih daripada 3 bulan sama tunjangan kehadiran. Jadinya kalau setelah 9 bulan baru dia mendapatkan tambahan lagi 1 zloty seperti itu. Nanti kalau udah di atas 9 bulan baru dia akan mengikuti UMR setiap tahunnya. Kalau setiap tahunnya dia naik 1 zloty baru dia akan mengikuti. Jadinya yang baru dia mengikuti pembagiannya seperti itu guys. Ini kalau yang di agensi saya seperti itu. Jadinya di sini ada 4 grup. Itu grup yang 1 tadi, jadinya grup yang kedua itu lebih tinggi 1 zloty. Jadinya grup yang kedua itu 14,33. Yang grup 3 15,33, grup 4 15,84. Nanti saya akan jelaskan grup 1, perbedaan grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4 atau rampa grup 4 ya guys ya. Jadinya sebelumnya saya juga jelaskan ini untuk pertimbangan yang usianya lebih daripada 26 tahun itu jadinya 13,83. Yang umurnya di bawah 26 tahun itu gajinya lebih jadinya 14,78 zloty guys. Jadinya lebih tinggi dia untuk yang berusia di bawah daripada 26 tahun. Itu baik berupa grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4 atau rampa itu yang di bawah 26 tahun usianya itu dia mendapatkan lebih tinggi. Seperti itu. Jadinya kalau kalian yang di atas 26 tahun itu grup 1-nya itu dapatnya 13,83. Tapi kalau yang di bawah umur 26 tahun dapatnya untuk grup 1 14,78. Begitupun sebaliknya, begitupun seterusnya grup 2, grup 3, grup 4. Gitu ya guys ya. Ya, bisa dimengerti kan guys ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan mengenai penjelasan mengenai nama grup dan keterangannya. Seperti itu guys. Yang grup 1 itu merupakan departemen dengan pekerjaan yang ringan ya guys ya. Yang ringan seperti pengolahan cakar, perut, jeroan, pembersihan unggas, pengepakan dalam kotak karton, penataan barang, misalnya pembuatan bebek dengan isian di tengahnya. Isian tuh bisa mungkin waktu kita mengolah bebek, kita kadang naruh sesuatu di dalamnya seperti jeroan yang sudah dibungkus plastik ataupun leher dan yang lain. Kadang bebek tuh diisiin bumbu, ada juga bebek yang diisiin buah apel dan yang lain seperti itu guys. Pembuatan bebek, misalnya pembuatan bebek dengan isian di tengahnya, atau pendinginan daging, penyimpanan produk jadi, penempelan dan pelipatan kotak karton, pekerjaan pencucian kontainer. Seperti itu. Jadinya itu semua di grup 1 ya guys ya. Jadinya untuk di grup 2 atau departemen dengan pekerjaan yang sedang. Jadinya grup 1 itu ringan, yang grup 2 itu pekerjaan yang termasuk sedang ya guys ya. Contohnya, proses penghilangan jeroan dengan mesin, pencabutan bulu dengan lilin menggunakan mesin. Jadinya di bebek itu bebek itu ada lilinnya guys. Jadinya kita mencabut lilinnya yang ada di bebek. Seperti itu.
penggantungan unggas yang telah disembelih setelah bulunya dicabut. Jadinya setelah bulunya dicabut, kita menggantung bebek seperti itu guys. Menggantung bebek di mesin, jadinya bebeknya jalan ke tempat lain, nanti bisa diproses lagi seperti pemotongan dan yang lain seperti itu guys. Jadinya untuk penanganan unggas yang telah disembelih, itu pengolahan paha, filet, penyimpanan dan pembersihan, itu merupakan termasuk pekerjaan yang sedang ya guys ya. Jadinya untuk yang grup 3, departemen dengan pekerjaan yang berat itu guys. Jadinya grup 1 ringan, grup 2 sedang, dan grup 3 itu berat. Yang termasuk berat itu penggantungan unggas ke mesin penyembelih. Kalau yang di grup sedang itu 2, itu dia penanganan unggas yang disembelih. Grup 3 departemen dengan pekerjaan yang berat itu guys ya. Jadinya grup 3. Jadinya grup 3, pertama itu ringan, grup 2 sedang, grup 3 berat. Grup 3 itu merupakan penggantungan unggas ke mesin penyembelih. Jadinya unggas yang masih hidup guys digantung gitu. Jadinya ntar akan diproses untuk disembelih seperti itu. Jadinya itu yang merupakan pekerjaan berat. Pencabutan bulu, pengepakan unggas setelah disembelih dalam kemasan dengan klip dari metal. Itu penimbangan, pemilahan unggas yang telah disembelih, menutup dan mengkalibrasi palet, pengolahan dada angsa dengan tulang, operasi mesin pemilahan, operasi mesin spesial, bagian penyimpanan, supervisor, mekanik, petugas pemindahan barang dengan forklift. Seperti itu guys. Jadinya semua itu termasuk di grup 3. Jadinya di grup 3 itu pekerjaan yang berat. Jadinya itu kenapa gajinya lebih tinggi seperti itu di grup 3 guys ya. Tadinya di grup 3 itu jadinya berapa dia dapatnya? 15,33 zloty seperti itu. Itu sudah termasuk tunjangan untuk yang telah bekerja lebih daripada 3 bulan dan tunjangan kehadiran. Jadinya dapatnya 15,33. Itu untuk yang di grup 3 atau pekerjaan yang berat. Untuk yang di grup 4 itu pekerjaan yang rampa atau tempat penyembelihan. Jadinya di grup rampa ini dia itu bongkar muat dan penggantungan unggas. Seperti itu guys. Jadinya seperti ini. Ya, memang di grup 2, grup 3, grup 4 tuh ada penggantungan unggas. Jadinya yang termasuk penggantungan unggas yang mana grup 2, grup 3, grup 4 itu yang menilai itu hanya supervisor guys. Jadinya saat kita kerja, supervisor yang menilai. Ini merupakan pekerjaan termasuk di grup 2, grup 3 atau grup 4 seperti itu. Jadinya pekerjaan kita itu dinilai dari supervisor. Jadinya supervisor di tempat kerja, di pabrik, itu dia akan mencatat kita nih mendapatkan, mungkin kalau kita dapat di pekerjaan di grup 4 itu anggap aja let's see 3 atau 4 jam dia akan catat seperti itu. Jadinya waktu gajian kita nih, waktu gajian tuh totalnya bekerja di grup 2 berapa jam, grup 3 berapa jam, grup 4 berapa jam. Jadinya tidak sama semua. Itu karena ya pekerjaan di sini kan tidak selalu di grup 4 seterusnya seperti itu. Kadang di grup 2 jadinya supervisor akan selalu mencatat. Nanti totalnya itu akan dikirim ke agen, nanti agensi yang akan memberikan gaji salary sesuai grup seperti itu. Dan ini juga guys untuk ini ada update biaya sewa akomodasi yang baru ya guys ya di tempat saya seperti itu. Dengan pertimbangan kenaikan
berbagai biaya antara lain pajak pendirian bangunan, listrik, sampah komunal, maksudnya sampah komunal, bahan bangunan dan jasa perbaikan. Jadinya biaya akomodasi per tanggal 1 Februari 2021 dinaikkan sebesar 0,80 gross per hari untuk semua standar, untuk tipe kamar standar ya guys ya. Jadinya untuk biaya akomodasi yang baru itu guys, itu standarnya 12,80 zloty per hari seperti itu guys ya. Jadinya untuk luxury itu 16,80 zloty per hari. Jadinya tinggal dikalikan aja guys. Misalkan dalam 1 bulan tuh ada 30 hari, jadinya dikalikan 12,80 zloty dikali 30 hari. Jadinya itu biaya yang kita akan bayar per bulan untuk akomodasi ya guys ya. Jadinya apa perbedaan standar dan luxury seperti itu guys. Jadinya untuk standar itu satu rumah atau apartemen itu dihuni lebih daripada 7 orang seperti itu. Jadinya misal satu apartemen, misal dalam satu rumah itu lebih daripada 7 orang, itu kenanya kamar standar, akomodasi standar. Jadinya ada contohnya nanti rumahnya seperti ini yang biasanya ngumpul ini guys. Jadi untuk luxury itu dia di bawah 7 orang. Misalkan dalam satu rumah itu ada di bawah 7 orang, itu dia bayarnya 16,80 zloty seperti itu. Misal dalam satu rumah ada 2 kamar, jadinya tapi dalam satu rumah itu di bawah 7 orang, nggak aja 4, 6, jadinya bayarnya 16,80 zloty per hari. Jadinya sama, tinggal dikalikan aja. Dikalikan berapa dalam 1 bulan, itu yang kita bayar. Ya, terima kasih guys sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video-video yang lain ya guys. Jangan lupa untuk di-share juga kalau bermanfaat. Kalau kalian suka, saya yakin teman kalian juga akan menyukainya. Terima kasih. Ciao ciao.